ASN Badan Pendapatan Daerah Provinsi Kalbar berinisial GL ditahan Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat karena diduga melakukan tindak pidana korupsi penerimaan pajak. GL yang merupakan staf pelaksana diduga menilap uang penerimaan pajak pada unit instalasi penerimaan dan pendapatan daerah UI PPD Balai Karangan Kabupaten Sanggau, yakni sumbangan wajib dana kecelakaan lalu lintas jalan, pajak kendaraan bermotor, denda, dan tunggakan. Tak tanggung-tanggung, tersangka tidak menyetor sejumlah uang pendapatan tersebut ke kas daerah sejak tahun 2017 hingga tahun 2020 yang menyebabkan kerugian mencapai lebih dari 1,5 miliar rupiah. Pengungkapan berhasil dilakukan oleh penyidik tindak pidana khusus Kejati Kalbar bersama Inspektorat Provinsi Kalimantan Barat. Tersangka akan ditahan Kejati Kalbar selama 20 hari untuk diperiksa. Tersangka ini diduga melakukan tindak pidana dalam penyalahgunaan penerimaan pajak pada unit instalasi penerimaan dan pendapatan daerah di Balai Karangan Badan Pendapatan Daerah di Sanggau ya, di Sanggau ya, tahun 2017 sampai 2020. Mungkin teman-teman menanyakan berapa kerugian daerah yang diderita ini. Berdasarkan audit ini kita menemukan keuangan daerah yang tidak bisa dipertanggungjawabkan atau tidak setor itu 1,5 M sekian ya. Ini kita masih terus lidiki, kita terus sidik ya, kita mengumpulkan keterangan uangnya ini dipakai untuk apa saja. Sebelum penahanan dilakukan, kasus ini telah berproses lama sebab tersangka telah diminta Inspektorat Provinsi Kalbar untuk mengembalikan kerugian negara. Namun hingga tenggat waktu yang ditentukan, tersangka tidak mampu mengembalikan kerugian tersebut sehingga kasus diserahkan kepada Kejati Kalbar untuk diproses hukum. Dan kami dari Inspektorat sudah melakukan pemeriksaan kemarin, tahun kemarin kita melakukan pemeriksaan. Nah, berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut, maka kita meyakini bahwa ini ada penggelapan pajak, kemudian kita proses untuk tuntutan ganti rugi. Seperti itu sesuai dengan mekanisme peraturan yang berlaku. Dan ini prosesnya sudah kita lakukan, tapi ternyata memang tidak bisa mengembalikan kerugian negara sehingga sampai dengan batas waktu yang sudah ditentukan ini harus kita serahkan ke KPH. Hingga kini Kejaksaan Tinggi Kalbar telah memeriksa sebanyak 5 orang saksi atas kasus ini dan terus melakukan penyidikan. Tersangka terancam dijerat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 serta Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Kejaksaan Tinggi bersama Inspektorat Provinsi Kalbar juga memastikan terus berkomitmen dan berkolaborasi untuk memberantas praktik korupsi di wilayah Kalimantan Barat. Anugerah Kompas TV Pontianak, Kalimantan Barat.